Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya warga belajar PKB Muara Timur? Semoga sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi dengan saya Umi Hijriah, tutor mata pelajaran Sejarah Indonesia. Kali ini kita akan membahas galang rasa nasionalisme Indonesia, yaitu pada modul C9 untuk kelas 11 paket C. Baiklah, langsung saja. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perlawanan bangsa Indonesia terhadap imperialisme dan kolonialisme, yaitu mencakup materi ekonomi dan politik, sosial dan budaya. Pada ekonomi dan politik mencakup 3 hal, yaitu perlawanan terhadap Portugis, perlawanan terhadap VOC, dan perlawanan terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Yang pertama yaitu pada bagian ekonomi dan politik. Deskripsinya, berbagai kebijakan bangsa Eropa dari mulai Portugis, VOC, hingga pemerintahan Hindia Belanda di bidang ekonomi selalu membuat rakyat pribumi menderita. Mereka melakukan berbagai perlawanan terhadap ketidakadilan tersebut. Berikut beberapa bentuk respon atau perlawanan rakyat pribumi terhadap kolonialisme bangsa Eropa di Nusantara. Antaranya, perlawanan terhadap Portugis. Ini ada 3, yaitu yang pertama perlawanan Kesultanan Ternate, perlawanan Kesultanan Demak, dan perlawanan Kesultanan Aceh. Perlawanan Kesultanan Ternate sendiri yaitu kebijakan monopoli perdagangan yang dilakukan bangsa Portugis membuat rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Hairun melakukan perlawanan terhadap bangsa Portugis. Sultan Hairun kemudian ditangkap dan dihukum mati pada 1570. Perjuangannya dilanjutkan oleh Sultan Babullah. Di bawah Babullah, bangsa Portugis berhasil diusir dari Maluku pada tahun 1575. Bangsa Portugis selalu menyingkir ke Pulau Timor dan berkuasa di Timur-Timur sampai menjelang akhir abad ke-20. Perlawanan Kesultanan Demak. Monopoli perdagangan yang dilakukan bangsa Portugis di Malaka membuat aktivitas perdagangan para saudagar muslim di tempat itu terganggu. Hal ini memicu solidaritas dari Kesultanan Demak, baik terhadap Kesultanan Malaka maupun terhadap para saudagar muslim. Pada saat itu, Demak dipimpin oleh Sultan Trenggono terlebih dahulu menyerang Sunda Kelapa pada tahun 1526 dan berhasil menguasainya. Pada tahun 1527, tanpa menyadari terjadi perubahan kekuasaan di Sunda Kelapa. Bangsa Portugis tiba untuk membangun benteng. Selanjutnya, Demak di bawah pimpinan Fathahillah berhasil mengusir bangsa Portugis. Atas kemenangannya itu, Fathahillah mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta yang berarti kemenangan yang gemilang. Untuk perlawanan yang ketiga yaitu perlawanan Kesultanan Aceh. Sultan Ali Mukhiyat Shah yang memerintah antara 1514 sampai dengan 1530 berhasil mengusir Portugis dari wilayah Aceh. Selanjutnya, Sultan Alauddin Riyad Shah Al-Qohar pada tahun 1538 sampai 1571 menentang kekuatan Portugis dengan bantuan Turki. Penggantinya, Sultan Alauddin Riyad Shah juga menyerang bangsa Portugis di Malaka, yakni pada tahun 1673 dan 1575. Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 sampai dengan 1638 pernah 2 kali menyerang bangsa Portugis di Malaka, yaitu pada tahun 1615 dan 1629. Meskipun tidak berhasil mengusir bangsa Portugis dari Malaka, namun perlawanan rakyat Aceh terhadap bangsa tetap berlanjut hingga Malaka jatuh ke tangan VOC, yaitu pada tahun 1641. Untuk perlawanan yang ketiga yaitu perlawanan terhadap VOC. Perlawanan terhadap VOC juga ada 3, yaitu perlawanan Kesultanan Mataram. Untuk perlawanan yang kedua yaitu perlawanan Kesultanan Makassar, dan yang ketiga perlawanan Kesultanan Banten. Untuk perlawanan Kesultanan Mataram, awalnya hubungan antara Kesultanan Mataram dan VOC berjalan dengan baik.
Mataram mengizinkan VOC untuk mendirikan benteng atau loji sebagai kantor perwakilan dagang di daerah Jepara. Lama-kelamaan, Mataram di bawah Sultan Agung menyadari bahwa kehadiran VOC di wilayahnya sangat membahayakan pemerintahannya. Serangan pertama yaitu pada tahun 1628, namun gagal. Yang tidak kurang dari 1.000 prajurit Mataram gugur ketika itu. Sementara itu, serangan yang kedua berlangsung pada bulan Agustus sampai Oktober tahun 1629. Serangan ini juga mengalami kegagalan, antara lain karena kalah persenjataan atau kurangnya persediaan makanan. Perlawanan terhadap VOC selanjutnya yaitu perlawanan Kesultanan Gowa atau Makassar. Perang melawan VOC diawali dengan pelucutan dan perampasan terhadap armada VOC di Maluku oleh pasukan Hasanuddin. Tindakan ini memicu perang yang kemudian dikenal dengan nama Perang Makassar pada tahun 1666 sampai 1669. Perlawanan VOC selanjutnya yaitu perlawanan Kesultanan Banten. Tokoh yang memimpin perlawanan terhadap VOC adalah Sultan Ageng Triyasa pada tahun 1652 sampai 1682. Dalam upayanya melawan VOC, Sultan Ageng Tirtayasa mencoba bekerja sama dengan pedagang-pedagang asing lainnya seperti pedagang Inggris. Pada bagian C yaitu perlawanan terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Pada tabel sudah dijelaskan. Contohnya nomor 1 yaitu peristiwa perlawanan rakyat Maluku. Pemimpin perlawanannya yaitu Kapiten Patimura pada tahun 1817. Untuk yang kedua yaitu perlawanan rakyat Jawa. Pemimpin perlawanannya Pangeran Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830. Dan selanjutnya mungkin kita bisa pelajari dan baca sendiri karena sudah tertera di tabel tersebut. Untuk yang selanjutnya yaitu sosial budaya. Deskripsinya, perwujudan dari protes sosial sering diperkuat dengan kepercayaan keagamaan yang telah mengakar di tradisi kehidupan masyarakat tradisional. Contohnya adanya harapan tentang akan hadirnya seorang Mesias atau penyelamat atau Ratu Adil yang akan memberikan pertolongan kepada mereka, yaitu gerakan sosial di atas tanah partikelir, gerakan Mesianisme, dan gerakan Samin. Untuk lebih jelasnya kita bahas pertemuan selanjutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.